Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Li2 Driver bersama saya. Untuk kesempatan kali ini saya mau review untuk steker timer atau alat pengatur waktu mekanik. Ini manual ya. Ini produk dari GAO. Ini harganya saya beli di Asia Hardware. Ini kisaran 90 ribuan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk harganya bervariasi. Untuk produk dari GAO ini, untuk steker timer ini sebenarnya banyak macamnya, dan ini termasuk yang saya beli ini yang murah ya, karena budget juga, jadi beli yang murah saja. Ini penting juga buat teman-teman yang apabila teman-teman suka ngecas HP ya, kadang kita ngecas HP di malam hari waktu mau tidur ya, di situ kita ngecas HP di malam hari itu kadang kita ketiduran. Nah HP itu takut over charging, kita bisa gunakan dengan stop kontak timer ini. Kita atur misalnya 2 jam, nanti dia otomatis mati sendiri seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa baca-baca untuk di sini keterangan yang ada di tulisan ini produk dari GAO. Ini untuk keterangannya 250 volt, maksimal 16 ampere. Terus di sini ada gambar anak kecil yang memasukkan jari atau children protector ini ya. Untuk ininya ada children protectornya, jadi aman apabila teman-teman punya anak kecil yang suka memasukkan jari ke lubang stop kontak. Ini aman, insya Allah dijamin aman karena ada pengamannya di dalam ini. Terus kalau kita lihat di sini beberapa keterangan juga teman-teman bisa baca sendiri. Di antaranya minimal setting waktu 15 menit. Jadi minimal settingnya kita 15 menit. Misalnya kita mau setting 5 menit, sepertinya dia tidak bisa ya. Jadi minimal 15 menit. Tapi rata-rata di atas 15 menit kalau kita mau ya, seperti ngecas HP atau ngecas baterai, peralatan lain yang sifatnya charging gitu, biasanya enggak lebih dari 15 menit ya. Jadi kita bisa atur lebih dari itu. Terus apalagi ya? Di sini kita baca di sini ya, diimpor oleh PT Asia Hardware Indonesia Tbk Jakarta Indonesia, made in China. Oke, ini model manual untuk stekernya. Nah di sini kalau teman-teman pengen yang model otomatis, dalam arti manual, ini penyetingannya kita manual ya, jadi dia tetap otomatis bekerja, jadi penyetingannya manual, secara manual. Nah kalau teman-teman pengen yang model otomatis, ada juga saya punya, tapi saya bukan jualan ya, ini cuman nunjukin saja. Di sini saya punya steker Bardi ini. Nah ini Bardi ini kita setting melalui koneksi internet, kita pakai HP kita untuk mengatur dari stop kontak ini lebih detail untuk pengaturan waktunya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa nanti lihat di video saya, sudah pernah saya review untuk stop kontak Bardi ini lebih, kalau teman-teman lihat jelasnya di situ. Nah dia pengaturannya menggunakan HP kita bisa matikan, nyalakan melalui HP kita, dan setting waktu segala macam. Oke, sekarang kita buka. Oke, ini untuk bentuk fisiknya seperti ini. Nah sini bentuknya kalau lebih dekat teman-teman bisa lihat ya, seperti ini dilengkapi dengan grounding juga. Ini untuk on off, ini untuk power on off apabila kita menggunakan timer, kita gunakan seperti ini. Kalau enggak tanpa timer, kita gunakan manual seperti biasanya kita gunakan begini aja. Ini tanpa menggunakan timer. Untuk penyetingannya bagaimana? Ayo kita coba setting bareng-bareng. Jadi untuk sistem kerjanya ini seperti ini. Ini posisi tonjolan ini, kalau kita tonjolkan seperti ini ya, kita dorong ini pakai alat seperti ini, nggak apa-apa, yang penting bisa buat menonjolin ini. Nah seperti ini misalnya, nih satu tonjolan ini 15 menit kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi di saat dia posisinya ini ada tonjolan putih ini di sini, teman-teman bisa lihat tonjolan putih ini sejajar dengan garis dengan tanda panah ini. Nah kalau kita mau setting kira-kira seperti ini, tonjolan ini sejajar dengan garis ini posisi masih on, belum ke arah timer sini ya, masih on. Jadi kita waktu mau setting, misalnya kita mau setting
30 menit mati. Untuk kita misalnya mau ngecas HP atau baterai, kita setting per 30 menit mati. Kita tonjolkan dua ini seperti ini 15 menit per tonjolan sebelahnya. Nah, ini ada dua yang nonjol ya, kita angin nih seperti ini, kita tonjolkan seperti ini. Ini berarti nanti di saat 30 menit dia akan mati sendiri. Tapi kita setting dulu posisinya yang putih-putih ini, posisinya sejajar dengan awal mula tonjolan ini. Jadi kita setting dipaskan dulu. Memang sih agak ribet model seperti ini ya, tapi karena harga ya mungkin sesuai dengan sistem artis dari kerja ini ya, lebih ribet ya, lebih murah mungkin seperti itu. Nah, dipaskan nih kurang lebih seperti ini. Jadi dia di saat tonjolan ini dia posisinya di atas ya, berjalan di atas ini kan di atas, ini bawah ya. Kita lihat dari samping ini lebih yang nonjol ini kan ke atas. Di saat dia melewati di atas ini dia posisinya nyala, tapi di saat tonjolan putih ini yang ini nanti berjalan nih ke sini, di saat turun lewatin yang tonjolan ini, ada dua ini turun, dia akan mati. Jadi di saat 30 menit dia akan turun dan otomatis mati. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba ini, kita coba per 15 menit aja, karena ini kalau 30 menit kelamaan. Kita tonjolkan satu saja, yang ini kita tarik lagi ke depan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini cuma satu saja yang menonjol ya, dan ini posisinya udah awal mula dari tonjolan ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini setelah ini kita posisikan ke timer seperti ini. Oke, kita coba untuk menyalakan si popo itu di atas, kita ke atas. Oke, ini timer sudah saya setting ke 15 menit. Terus ini juga sudah saya colokin ke timer stekernya. Terus kita tancapkan ke top kontak. Oke, ini sudah mulai berjalan ya. Kalau sudah kita colokin ke stop kontak, kita mulai. Nah, ini posisinya juga sudah nyala untuk si poponya. Nah, sudah ngeluarin asap-asap ke menangan sepertinya ini. Jadi kita tunggu ya 15 menit, nanti kira-kira bareng nggak posisi matinya si popo ini dengan timer yang ada di HP. Jadi kita tunggu, dan HP untuk video saya jeda dulu. Oh iya, jadi ini saya ulangi lagi. Jadi ini sebenarnya posisinya dia berputar ya, berputar ke sana, tapi ini lambat sekali berputarnya. Jadi untuk melewati satu tonjolan ini yang tadi saya bilang ini 15 menit. Jadi di saat nanti posisinya dia yang putih-putih ada di dalam tadi yang sejajar dengan panah ini, dia berjalan melewati ini sampai turun ceklek ke bawah itu, dia posisinya dia akan mati. Jadi ini posisinya kalau sudah kita hidupkan, dicolokin ke arus listrik, dia mulai berjalan. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, video saya lanjutkan. Ini udah di angka 2, 3, 4. Jadi sisa waktunya 2 menit 30 menit dan 30 detik. Masih berjalan dan masih menyala. Dan ini pun dia, kalau kita lihat tuh tonjolannya, dia sudah mulai berjalan ke arah sana ya. Sebentar lagi kalau sudah posisinya melewati yang tonjolan ini, dia turun, dia otomatis akan mati. Apakah benar? Kita buktikan. Kita tunggu sampai benar-benar mati.
Oke, untuk timernya ini udah habis ya. Ini sudah habis, tapi di sini masih menyala ya. Bentar lagi kita tunggu sampai dia mati, benar-benar mati. Ini udah kelewat 27 detik. Tuh, oke, sudah mati. Ini waktunya lewat 48 detik kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa dibilang mendekati ya. Mungkin tadi waktu penyetingan ini saya kurang pas dengan garis, jadi wajar kalau ada kelebihan sekitar 1 menitan. Jadi udah, kalau kita untuk digunakan untuk ngecas HP untuk lebih 1 menit pun nggak masalah ya, seperti itu. Yang penting nggak kelebihan sampai 1 jam atau 2 jam, itu kan udah over charging. Nah di sini di saat mati seperti ini dia akan masih berjalan, karena ini posisinya timernya ini masih posisi timer ya. Timer ini masih posisi di sini, belum berubah. Ini akan tetap berjalan terus muter. Nah apabila kita tonjolkan lagi nih, satu lagi ya, kita tonjolkan seperti ini, jeda satu tonjolan ini akan posisi berjalan sampai 15 menit lagi. Di saat sudah 15 menit berjalan, dia akan menyala lagi di tonjolan ini selama 15 menit. Coba kita buktikan, kita jeda dulu apakah menyala setelah 15 menit. Kita tunggu sampai 15 menit dia berjalan terus ke sini. Kita jeda dulu videonya. Oke, ini saya telat ya, ternyata ini sudah nyala. Waktu masih sisa 1 menit 27 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kurang lebihnya emang sama ya. Tadi waktu saya mulai tekan untuk timer di HP, dia sudah posisinya memang sudah berjalan. Jadi wajar kalau misalnya sini sudah nyala tapi sini belum habis waktunya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya untuk timer ini kita bisa atur waktu untuk mulai nyala dan mulai mati, berapa menit mati, berapa menit nyala, seperti itu. Jadi ini timernya cukup bagus menurut saya untuk model yang analog seperti ini. Ini dia bisa buat nyalain, bisa buat ngidupin juga. Tapi lebih bagusnya yang model WiFi ya, atau digital ya. Jadi kita settingnya lebih mudah. Ini agak ribet settingnya saja ya, tapi untuk fiturnya ini bagus, ada buat nyalain dan matiin juga. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk review dari timer merek GAO ini. Ini pembelian di AC Hardware, harganya 90 ribuan. Apabila teman-teman yang ada minat untuk membelinya, silahkan beli di AC Hardware saja, banyak macam tipenya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.